Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 647AH07 akan mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi kali ini materi kami tentang mengenal dan merencanakan investasi saham. Sebelumnya perkenalkan saya Chelsea Novandita Dwi Arohma dan juga ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Putri Maharangsiman, selanjutnya ada Ernawati Butar-Butar, dan terakhir ada Rizka Auran Tifolia Salsabila. Oke, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Jadi sekarang ini kan kita hidup di zaman digital nih. Jadi di mana semua itu serba cepat dan juga serba online. Nah, di tengah kemudahan itu penting banget buat kita nih sebagai mahasiswa untuk paham tentang keuangan. Bukan cuma cara mengatur keuangan jajan, tapi juga bagaimana cara mengembangkannya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan berinvestasi, terutama investasi saham. Kenapa sih saham? Karena saham itu bisa jadi langkah awal untuk membangun kemandirian finansial sejak muda. Tapi sayangnya banyak juga mahasiswa yang tertarik investasi hanya karena ikut-ikutan tanpa tahu cara kerja atau resikonya. Jadi lewat seminar yang sempat kita ikuti waktu itu, yaitu tentang uji profesiensi dari Bina Sarana Informatika, kita juga sudah belajar tentang apa itu saham dan juga supaya lebih paham tentang cara kerjanya dan bagaimana kita bisa memulai investasi secara bijak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi, kami juga membuat beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar pembahasan dari makalah ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pasar modal dan juga instrumennya? Yang kedua, apa itu pengertian saham dan juga mekanisme perdagangannya? Yang ketiga, apa aja jenis-jenis saham dan juga keuntungan dan resiko dari berinvestasi saham? Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, kami bisa menjelaskan pengertian dari saham dan juga instrumen keuangan. Selanjutnya, kami juga harus bisa menganalisis saham sebagai instrumen utama dari pasar modal. Selanjutnya, menguraikan jenis dan mekanisme perdagangan saham serta menjelaskan manfaat serta resiko dari investasi saham. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh uh, Aditya Putri. Kak, suaranya masih dingin. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham itu harus memiliki hak dan keuntungan, yaitu melalui dividen dan capital gain. Di sini dividen itu yaitu pembagian laba dari suatu perusahaan. Capital gain yaitu selisih harga jual dari harga saham tersebut. Lalu saya akan menjelaskan jenis dan mekanisme saham. Di sini saham itu menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa pemegang saham harus mempunyai hak di RUPS dan berhak dividen. Sedangkan preference adalah pemegangnya yang mendapatkan prioritas pembagian dividen, tapi biasanya tidak punya hak suara. Lalu cara dagang sahamnya juga ada dibagi menjadi empat, yaitu blue chip, growth stock, speculative stock, statistical stock. Blue chip itu saham dari perusahaan besar dan stabil, sedangkan growth stock adalah saham perusahaan yang resikonya tinggi, namun proteksi keuangannya itu sangat besar. Tactical stock itu saham yang kinerjanya secara siklus ekonomi, sedangkan perdagangan saham itu dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem online trading. Mahasiswa dapat memulai invest dengan modal yang kecil, tidak harus selalu besar, bahkan hanya dalam ratusan ribu saja. Eh, dan investasi ini bukan hanya buat orang kaya, tapi bisa dimulai oleh siapapun yang mengerti bagaimana mekanismenya agar suatu tujuan mengapa kita bersaham itu dapat menuju
dengan baik gitu. Tidak ada kerugian uh, yang membuat kita menjadi rugi ataupun bangkrut. Selanjutnya akan dijelaskan kembali dengan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan resiko investasi saham. Dalam berinvestasi saham tentunya memberikan potensi keuntungan yang tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Tetapi resiko juga perlu diperhatikan, seperti fluktuasi harga saham dan kemungkinan kerugian modal. Oleh karena itu, penting buat calon investor nih buat mempelajari dan memahami kondisi pasar sebelum berinvestasi. Manfaat dalam investasi saham, yang pertama itu ada potensi keuntungan yang tinggi, yaitu bisa dilihat dari capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham. Jadi harga jual dan harga beli saham itu memiliki selisih yang lumayan dibandingkan dengan investasi yang lainnya karena saham itu fluktuasinya cukup tinggi. Yang kedua, melatih kedisiplinan finansial. Tentunya dalam berinvestasi kita kan bisa belajar untuk menabung nih, untuk melatih diri kita disiplin dalam menabung setiap bulannya. Kalau misalnya udah investasi saham sekali, tentunya bulan-bulan berikutnya akan membuat kita ingin menabung-menabung lagi. Yang ketiga, menambah wawasan ekonomi. Nah, dalam berinvestasi saham, tentunya kita harus mempelajari dulu pasar saham yang sedang terjadi seperti apa sebelum kita melakukan investasi. Karena dalam berinvestasi saham itu resikonya cukup tinggi. Jadi kita harus mengetahui dulu nih apakah pasar saham yang mau kita beli ini sedang dalam kondisi untung ataupun rugi. Karena akan mempengaruhi nilai keuntungan yang kita miliki untuk ke depannya. Makanya ini akan menambah wawasan ekonomi kita mengenai kondisi pasar yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah risiko investasi saham, yaitu fluktuasi harga saham. Di sini dijelasin dalam capital loss atau kerugian akibat harga saham turun. Jadi karena saham itu fluktuasinya cukup naik turun dan resiko kemungkinan fluktuasi harga saham ini bisa terjadi kalau misalnya harga jual saham itu lebih rendah daripada yang kita beli. Nah, ini juga terjadi dalam yang kedua itu kemungkinan kerugian modal. Kalau misalnya ketika kita beli harganya lagi cukup tinggi, kemudian kita jual itu turun, itu akan membuat kita rugi. Nah, di sini kita harus pintar-pintar untuk melihat pasar yang sedang berjalan. Kalau misalnya lagi lebih tinggi dibandingkan harga yang kita beli, itu bisa dijual untuk mengurangi resikonya. Yang ketiga adalah membutuhkan analisis dan pengetahuan. Ini seperti tadi di manfaat penambahan wawasan. Untuk menghindari resiko, kita harus pintar-pintar menganalisis dan mengetahui kondisi pasar yang akan kita beli. Apakah pasar tersebut sedang uh, maju atau sedang turun. Jadi nanti ke depannya akan mempengaruhi harga saham yang kita beli agar kita tidak rugi. Selanjutnya adalah analisis keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan sumber modal. Yang kedua, menghitung biaya modal. Yang ketiga, menetapkan kebijakan investasi. Investor juga perlu memahami analisis fundamental untuk menilai kinerja perusahaan. Di sini kita bisa mempelajari ya perusahaan tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan maupun 1 tahun. Apakah analisisnya terlalu naik turun, grafik sahamnya, atau dia stabil, atau lebih banyak turun dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini masuk ke analisis teknikal, itu menentukan waktu jual beli saham. Jadi, setelah kita menilai kinerja perusahaan, kita bisa menentukan waktu buat jual beli saham. Kapan saham tersebut kemungkinan naik, ataupun kapan kebetulan saham tersebut turun. Jadi, kalau misalnya waktunya turun, kita bisa beli, dan waktunya tinggi, kita bisa jual. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ernawati. Selanjutnya, perencanaan investasi saham. Perencanaan investasi saham pertama adalah tentukan tujuan investasi. Langkah pertama ini itu sangat penting sebelum kita membeli saham.
untuk menentukan tujuan investasi kita ini untuk apa sih dan membentuk strategi serta jangka waktu yang akan kita ambil dan saham apa yang cocok yang untuk kita gitu kan. Eh, Contoh tujuan investasi itu ada 3, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini 1 sampai 3 tahun. Mungkin jangka pendek ini dananya untuk liburan, untuk membeli rumah, atau dana darurat lainnya. Sedangkan jangka menengah itu 3 sampai 5 tahun. Jangka 3 sampai 5 tahun ini mungkin untuk menjadi dana pendidikan anaknya nanti atau modal usaha kita selanjutnya. Lalu di jangka panjang ada 5 sampai 10 tahun. Mungkin jangka panjang ini untuk menjadi dana pensiunan kita nanti di hari tua atau kebebasan finansial kita selanjutnya gitu. Kenapa kita penting menetapkan tujuan itu? Satu, membantu kita untuk target imbal yang hasil yang akan kita dapat, lalu batas resiko yang akan kita tanggung nantinya. Selanjutnya ada pilih platform sekuritas terpercaya. Untuk bisa membeli saham, kita harus memiliki rekening saham di perusahaan sekuritas atau broker. Sekuritas ini fungsinya untuk apa sih? Sekuritas ini fungsinya sebagai perantara resmi antar investor dan Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa tips untuk memilih sekuritas terpercaya. Yang pastinya sekuritas itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan BEI. Dan pastinya itu sangat resmi. Selanjutnya, di Indonesia ini udah banyak banget sekuritas yang populer. Ada beberapa contoh sekuritas yang populer di Indonesia. Salah satunya yang mungkin sangat booming adalah Bibit dan Stockbit sekuritas. Selanjutnya, mulai dari nominal kecil. Kabar baiknya, investasi saham tidak perlu modal yang besar. Di Indonesia, minimal pembelian saham adalah 1 lot sama dengan 100 lembar. Contoh, kita misalnya harga sahamnya 1.000 per lembar. Berarti kalau 1 lot kita beli itu berarti 100.000. Jadi kita bisa memulai untuk menaruh saham itu sambil belajar 100 sampai 200.000 gitu. Kayak seperti tadi dibilang, memulai saham bisa menggunakan prinsip belajar sambil jalan. Mulai kecil dulu, tambah sering kita paham tentang saham itu, mungkin kita bisa meningkatkan saham itu di sekuritas yang kita pilih tadi. Lalu lakukan disertifikasi. Disertifikasi berarti menyebar dana investasi ke beberapa saham atau sektor agar resiko ini tidak terpusat di satu titik saja. Manfaatnya adalah jika satu saham turun, yang lainnya bisa menutup kerugian yang lainnya. Dan portofolio kita akan lebih stabil dan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pantauan perkembangan saham secara berkala. Ini juga sangat penting. Setelah kita membeli saham, kita nggak boleh biarin saham kita diem aja di situ. Kita harus sering setiap hari untuk melakukan pemantauan saham itu agar sesuai dengan tujuan investasi kita yang pertama tadi gitu. Apa aja sih yang perlu dipantau? Yang perlu dipantau adalah kinerja perusahaannya, laporan keuangannya, laba dividen, itu perlu dipantau, dan berita ekonomi serta industri kebijakan pemerintah, suku bunga, dan inflasi. Selanjutnya, boleh? Dari slide yang kami bacakan hari ini, kami bisa mendapat kesimpulan adalah investasi saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang menjanjikan, namun tetap memiliki resiko. Sebagai mahasiswa, penting untuk memulai dari pengetahuan dasar agar dapat berinvestasi secara bijak dan terencana. Melalui seminar literasi keuangan ini, diharapkan kita juga mahasiswa dapat sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi sejak dini dan bijaksana. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.